Bagaimana pandangan dari Bang Ican melihat adakah sinyal politik yang ditimbulkan dengan pelaksanaan Munajat 212 ini secara keseluruhan? Mungkin tidak, saya tidak bisa katakan ini besar atau kecil, tapi kira-kira begini. Ini kan ada dua kutub persepsi yang ada di pihak pelaksana 212 dan seluruh organ yang terlibat. Kan tentu kita tahu bahwa nuansanya walaupun tidak ada hubungan struktural dengan Pak Prabowo atau Gerindra, tetapi hubungan emosional atau hubungan komunikasi politik kita kan terasa gitu. Nah, yang kedua di wartawan kan berlaku hukum bahwa fakta adalah fakta dan dia akan datang kemanapun itu. Jadi saya kira itu hukum besi. Tapi memang persepsi umum juga terbentuk bahwa kelihatannya gerakan 212 atau kita kaitkan secara tidak struktural pun dengan penantang pasangan calon nomor 02 yang oposisi, itu dianggap persepsi umum mengatakan bahwa media mainstream tidak friendly kepada mereka. Katakanlah pada 212 yang besar kemarin kan tidak diliput secara ini. Jadi ini kan persepsi besar yang muncul di masyarakat, di kedua belah pihak. Tidak ada yang langsung kita bisa judge, karena kan politik itu kan bermain dalam sebuah nuansa yang besar. Nah, perlu diteliti lebih jelas apa yang terjadi dengan memanfaatkan gambar-gambar yang sudah kita punya. Tentu lebih baik katakanlah pertama, apakah itu melibatkan atau ada perintah yang jelas oleh pelaksana bahwa wartawan A, B, C jangan. Saya tidak yakin. Yang kedua, apakah wartawan-wartawan ini salah? Saya juga hampir tidak yakin lagi, kan mereka meliput. Nah, barangkali yang perlu dilihat di off air tadi kita mendengarkan bahwa ada satu kejadian yang sebelumnya ada di situ, yaitu ada copet kalau tidak salah. Penggumpalan massa kan memang melibatkan tidak hanya orang yang baik-baik, orang yang mau mencuri kesempatan juga perlu diperhatikan, dan itu layak di mana-mana, di terminal, apalagi sebesar itu. Nah, bagaimana dibentuk saja tim pencari fakta misalnya untuk melihat, dan itu melibatkan panitia 212 maupun pihak media, terus pihak medianya sendiri, atau ada melibatkan Dewan Pers atau organisasi profesi. Mungkin kalau pihak berwajib belum masuk juga lebih baik. Jadi kita selesaikan, jangan langsung lompat ke hukum. Hukum itu kan jalan terakhir. Kita berunding, kita bermusyawarah, kita cari tahu, kita dudukkan masalahnya dengan lebih proporsional. Kan dengan keterbatasan informasi kan kita hanya bisa menduga. Katakanlah tadi apalagi ada trigger, misalnya ada kejadian, ada copet atau apa, kan itu kan chaotic. Suasana chaotic kan kita tahu. Dalam suasana yang terburu-buru saja, satu person atau satu individu itu sulit memakai akal sehat yang banyak. Tetapi kalau kerumunan lebih sial lagi, itu lebih sulit. Sehingga saya sih lebih menyarankan agar para pihak yang terkait sama-sama bentuk tim bersama, itu lebih indah dalam harmoni sosial dan saling menghormati. Kan 212 atau gerakan masyarakat apapun hanya bisa punya implikasi strategis kalau ada dukungan media. Media pun juga akan meliputkan setiap kegiatan di masyarakat yang baik. Nah, kalau kedua belah pihak ini berunding, saya kira polisinya juga merasa terbantu. Nggak usah dulu lari ke polisi, ini duduk dulu, komponen-komponennya lihat baik-baik. Kalau dikumpulkan banyak bahan, banyak kamera, banyak angle, kan bisa kelihatan tuh apa yang sebenarnya terjadi sebagai pemicunya. Coba lihat di gambar itu, Mbak Fani, itu banyak masyarakat jamaah yang tidak mengetahui kejadian ini kelihatannya. Jadi hanya terlihat hanya kumpulan orang berkumpul, jamaah lain tidak mengetahui, dan ternyata dan masuk akal yang lain, panitia yang lain, lalu juga penyelenggara bahkan sekaliber Ustadz Yusuf Martak pun tidak tahu kejadian ini, karena kelihatannya memang ini kejadian semacam lingkaran kecil ya kalau kita lihat. Tapi intinya memang ini harus dievaluasi ya. Tapi jangan dari bentuk pengamanan. Ya, ini harus dievaluasi bahwa jangan sampai begitu gampang untuk berprasangka buruk, suudzon, sehingga menstigma akhirnya terjadi persekusi dan bully. Ini salah. Persekusi dan bully terhadap media itu sudah pasti salah. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.